Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriani, NIM 19122756. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah inspiratif dari seorang pengusaha muda, yaitu Nicholas Kurniawan, eksportir ikan hias sukses termuda di Indonesia. Nicholas Kurniawan sejak SMA ia sudah bisa menghasilkan uang 2-3 juta rupiah setiap bulannya. Di usia 23 tahun, ia sudah bisa meraup keuntungan ratusan juta dari bisnis ikan hias. Nicholas Kurniawan, pria muda kelahiran 29 Januari 1993, ini terlahir dari keluarga yang kurang berada. Keluarga yang minim membuat orang tua Nicole harus berhutang ke sana kemari untuk menyambung hidup dan menyekolahkan anak-anaknya. Tidak jarang mereka mendapatkan cemoohan, caci maki, dan juga hinaan. Pembayaran uang sekolah Nicole terkadang tersendat alias nunggak, membuat Nicholas harus menerima surat tagihan pembayaran uang sekolah. Ini dia kisah sukses yang bisa kita pelajari dari seorang Nicholas Kurniawan. Yang pertama, tetap berprestasi meskipun keuangan tak mumpuni. Pria yang kerap disapa Nico adalah anak yang berprestasi di sekolah. Dengan segala keterbatasan finansial, ia tetap bisa membahagiakan orang tuanya melalui prestasinya. Beberapa prestasi yang ia raih diantaranya: lulusan terbaik di SD Santa Maria Juanda, meraih nilai tertinggi matematika sejak SMP sampai SMA kelas 1. Nico mempunyai nilai rata-rata raport di atas rata-rata kelas. Selain itu, dia juga aktif dalam kegiatan OSIS dan juga ekstrakurikuler. Ia sempat menjadi tim sepak bola dan juga mengikuti berbagai kegiatan seperti band. Yang kedua, apapun dijual asal halal. Di tengah keterpurukan kondisi keuangan keluarga, Nico bertekad membantu orang tuanya dalam usaha dan juga ingin menjadi orang sukses di kehidupannya. Serta kekurangan membuat Nico sudah terbiasa untuk berjualan sejak usia 8 tahun. Barang dagangan yang ia jual antara lain makanan, minuman, pakaian, dan lainnya. Saat duduk di bangku SMP, Nico juga pernah masuk dalam bisnis MLM sampai asuransi, bermodalkan juga kemampuan yang keras. Ia melakoni semua usaha itu, namun jatuh bangun ia rasakan. Ia menganggap setiap kegagalan yang ia dapatkan adalah bukti di mana ia belum menemukan cara yang tepat untuk mencapai kesuksesannya. Yang ketiga, jual ikan penghasilan lumayan. Banyak hal yang sudah Nicholas lakukan, tetapi hasilnya biasa-biasa saja. Sampai tibalah Nico duduk di bangku SMA kelas 2 dan seorang temannya memberikan sepaket ikan gararupa yang biasanya banyak dijumpai di mal buat terapi. Sebenarnya Nico bukanlah orang yang suka memelihara ikan, tapi bermodalkan isengnya, ia mencoba untuk menjual ikan terapi tersebut di forum jual beli Kaskus. Ternyata ikan yang ia jual tersebut banyak yang berminat. Kejadian itu membuat bisnisnya langsung bekerja. Dengan segera ia mencari informasi, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ikan gararupa. Ia berhasil mendapatkan informasi di tempat jual beli ikan tersebut dengan harga yang murah. Tak lama kemudian lahirlah Gararupa Center, toko online khusus menjual ikan gararupa beserta perlengkapannya.
untuk anak sekolah kelas 2 SMA, profit bersih 2-3 juta per bulan sudah ia dapatkan. Banyak pelanggan yang berlatar belakang orang terkenal seperti anggota DPR, pengusaha besar sampai artis, dan juga berbagai pengunjung di mal. Dari usahanya tersebut ia berhasil mengantongi uang sebesar 10 juta rupiah. Yang keempat, titik jatuh adalah hal yang baik. Berbisnis membuat prestasinya menurun. Ia dinyatakan tidak naik kelas saat ia duduk di bangku kelas 2 SMA. Hal ini membuatnya malu dan akhirnya memutuskan pindah sekolah. Kejadian ini membuat Nicholas mulai merenung bahwa ia terlalu berbangga diri hingga dia lupa kuasa Tuhan. Ia mengaku bahwa pada itu ia sedang jauh dari Tuhan. Di titik inilah ia mulai menata diri dengan mindset bahwa segala yang ia raih berkat kuasa Tuhan. Dengan dukungan dari orang tua, ia pun mulai bangkit dan kembali merancang tujuan hidup dan juga mimpinya. Yang kelima, kembali meroket. Kala itu Nicholas ingin berkuliah di Prasetya Mulia Business School, namun ia tidak punya cukup uang untuk biaya kuliah. Ia pun tidak ingin menyusahkan orang tuanya karena keinginan dan tekadnya begitu kuat. Ia memiliki mimpi untuk mendapatkan uang 10 juta rupiah setiap bulannya. Buat bayar uang kuliahnya, ia berpikir menjadi seorang pedagang ikan hias. Tidaklah memungkinkan menabung 10 juta setiap bulannya. Lain halnya kalau dia menjadi eksportir ikan hias. Dari sinilah ia mulai menjajal ekspor ikan hias. Website yang ia bangun dengan nama Tropical Fish Indonesia. Nicole memilih nama tersebut karena banyak agen pengembang ikan hias luar negeri yang kerap menggunakan kata ikan tropis dalam bahasa Inggris. Dalam mencari ikan buruan di dunia maya, selain mengiklankan usahanya melalui dunia maya, Nicholas Kurniawan pun mendekati berbagai toko ikan hias satu persatu dengan memberikan proposal bisnis. Walaupun dari 100 proposal yang ia kirim, hanya 10 yang respon, dan belum tentu satu pun yang menerima buat kerja sama dia, tetapi tetap saja ia membuahkan hasil dengan kepercayaan toko ikan hias yang ia raih. Oleh karena itu, kualitas produk yang memuaskan, di samping pembayarannya lancar kepada para pemasok, berkat pasokan yang besar, jumlah kliennya mulai berkembang lebih banyak. Itulah tadi kisah inspiratif dari seorang Nicholas Kurniawan, seorang pengusaha muda. Semoga dengan cerita ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.